Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasa bahwa hidup ini begitu bising, tetapi hati tetap saja gelisah? Seakan ada yang hilang, sesuatu yang tak bisa digantikan oleh harta, jabatan, ataupun pujian manusia. Malam terasa panjang, siang terasa hampa, dan jiwa seakan terus berteriak mencari ketenangan yang sejati. Hari ini mari kita membuka sebuah perjalanan batin yang mungkin tidak pernah kau duga sebelumnya. Ada satu kalimat suci, sebuah kalimat yang sederhana, namun mampu membuka samudra ketenangan yang selama ini kau cari. Kalimat ini bukan sekadar kata, ia adalah kunci yang bisa meruntuhkan kegelisahan, menghapus rasa takut, dan menghadirkan cahaya ke dalam hati. Maka dengarkanlah dengan hati yang terbuka. Siapa tahu inilah saatnya engkau menemukan sesuatu yang tak pernah engkau bayangkan. Dan sebelum kita mulai lebih dalam, jangan lupa tinggalkan jejak kebaikan dengan menekan tombol like sebagai tanda dukunganmu. Serta tuliskan komentar tentang apa yang hatimu rasakan ketika mendengar kalimat ini. Karena bisa jadi komentar sederhana darimu akan menjadi cahaya bagi yang lain. Bab 1. Pintu rahasia yang tak terlihat. Ada kalimat yang tidak pernah benar-benar kita ucapkan, tetapi diam-diam bersemayam di kedalaman jiwa. Ia seakan menunggu momen tertentu untuk muncul, bukan sebagai kata-kata biasa, melainkan sebagai kunci yang membuka ruang batin yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Di balik kesibukan, kebisingan, dan kerumitan hidup, kalimat itu hadir seperti bisikan yang samar, halus namun menggetarkan. Kita tidak tahu dari mana ia datang, tetapi saat ia menyentuh hati, seluruh dunia seakan berhenti, dan ada sesuatu yang menatap kita dari balik tabir keheningan. Manusia seringkali mengejar kebahagiaan dengan cara yang rumit, dengan harta, dengan pujian, dengan kekuasaan, atau bahkan dengan cinta yang fana. Namun semua itu hanya membawa kita berputar dalam lingkaran yang melelahkan. Kalimat ini berbeda. Ia tidak membawa kita pada dunia luar, melainkan menarik kita masuk ke inti kesadaran, ke dalam samudra yang tidak pernah bergolak meski ombak kehidupan datang silih berganti. Kalimat itu ibarat pintu rahasia yang selama ini tersembunyi di dinding hati kita sendiri, dan hanya mereka yang berani berhenti dari hiruk-pikuk dunia yang bisa menemukannya. Saat kalimat itu terlintas, perasaan aneh muncul, antara takut dan tenteram, antara kecil dan besar, antara fana dan abadi. Seolah ada mata yang tak terlihat sedang mengawasi kita, bukan dengan ancaman, melainkan dengan kasih yang tak terkatakan. Di momen itu, kita sadar bahwa apapun yang kita jalani selama ini hanyalah bayangan yang menutupi cahaya sejati. Dan kalimat itu hadir sebagai cahaya kecil yang membocorkan sedikit saja misteri besar yang selama ini disembunyikan dari pandangan manusia biasa. Banyak yang mencoba mencari rahasia hidup dengan belajar filsafat, membaca kitab kuno, atau menjelajahi dunia spiritual dari guru ke guru. Tetapi kalimat ini tidak bisa ditemukan dengan pencarian semata. Ia bukan sesuatu yang bisa dibeli, diajarkan, atau diwariskan begitu saja. Ia datang seperti angin yang tiba-tiba menyapa wajah di malam hening, tak bisa ditangkap, tetapi bisa dirasakan. Yang bisa kita lakukan hanyalah membuka hati, merendahkan diri, dan menunggu dengan sabar. Sebab ia hanya datang pada saat jiwa benar-benar siap untuk menerimanya. Dan ketika kalimat itu benar-benar menyentuh batin, sebuah perubahan halus terjadi. Gelombang pikiran yang selalu bising mendadak meluruh. Kegelisahan yang selama ini mencengkeram dada tiba-tiba longgar. Dan hati merasakan keluasan yang tak terlukiskan. Itulah pintu pertama menuju samudra ketenangan. Pintu yang tidak terlihat tetapi bisa dirasakan. Pintu yang tidak pernah terkunci tetapi selama ini kita tidak tahu keberadaannya. Dan kini kalimat suci itu berdiri di depan kita, menunggu untuk diucapkan, atau mungkin hanya didengar dalam keheningan terdalam. Bab 2. Getaran tersembunyi di balik kata. Ada rahasia yang tidak terlihat di balik setiap kata, dan kalimat suci itu menyimpan getaran yang jauh lebih besar daripada sekadar susunan huruf. Ketika ia hadir, bukan hanya telinga yang mendengarnya, tetapi seluruh jiwa ikut bergetar.
Ada semacam arus yang mengalir melalui dada, membuat napas menjadi berbeda, lebih tenang, lebih dalam, seolah kita disatukan dengan sesuatu yang melampaui diri kita sendiri. Inilah saat ketika manusia mulai menyadari bahwa dunia batin memiliki hukum yang lebih agung daripada dunia lahiriah. Kalimat itu bukan mantra, bukan pula doa panjang yang membutuhkan hafalan. Ia sederhana, tetapi kesederhanaannya justru menjadi misteri. Sebab di balik keheningan kata-kata yang pendek itu, ada pintu yang langsung terhubung dengan lautan ketentraman. Siapa yang mengucapkannya dengan hati yang jernih, akan merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Seakan tubuhnya ringan, pikirannya bening, dan jiwanya disentuh oleh sesuatu yang suci. Ia seperti kunci yang hanya bisa dipahami dengan hati, bukan dengan akal semata. Namun tidak semua yang melafalkannya akan merasakan hal yang sama. Ada hati yang kotor oleh ambisi, ada jiwa yang masih dipenuhi kebencian, sehingga kalimat itu hanya lewat di bibir, tanpa pernah singgah di dada. Disinilah letak misterinya. Kalimat itu tidak tunduk pada siapapun. Ia hanya menyentuh mereka yang ikhlas, yang rela membuka diri, yang berani menanggalkan topeng duniawi. Bagi mereka, kalimat ini adalah jembatan menuju keabadian. Tetapi bagi yang menolaknya, ia hanyalah suara kosong tanpa arti. Yang membuat kalimat ini begitu agung bukanlah bunyinya, melainkan cahaya yang dibawanya. Cahaya itu bukan seperti cahaya matahari atau lampu, melainkan cahaya kesadaran. Terang yang muncul dari dalam, yang membuat segala sesuatu di luar tampak lebih jernih, lebih sederhana, dan lebih indah. Siapapun yang pernah merasakan hadirnya cahaya itu, ia akan sulit kembali pada kehidupan lama yang penuh kegelisahan, sebab hatinya telah mencicipi sepotong kecil dari samudera ketenangan yang abadi. Mungkin inilah mengapa kalimat suci itu disebut sebagai pintu. Ia tidak memberi kita apa-apa secara instan, tetapi ia membuka jalan. Dan jalan itu membawa kita masuk ke ruang batin yang lebih dalam, di mana suara dunia tak lagi berkuasa. Disitulah misteri sejati bermula, dan dari situlah manusia mulai melangkah menuju sesuatu yang tidak bisa dituliskan, tetapi bisa dirasakan. Sebuah kedamaian yang tak pernah berakhir. Bab 3. Rahasia yang dijaga keheningan. Sejak awal manusia selalu bertanya-tanya, dari manakah datangnya ketenangan yang sejati? Banyak yang mencarinya di puncak gunung, di dalam kitab-kitab kuno, bahkan dalam gurun sepi yang tak berujung. Namun sesungguhnya rahasia itu berdiam dalam satu kalimat yang begitu sederhana. Sebuah kalimat yang dijaga oleh keheningan. Ia bukan warisan dari dunia luar, melainkan bisikan purba yang lahir bersama ruh manusia. Itulah sebabnya, semakin keras kita mencarinya di luar, semakin jauh kita tersesat dari hakikatnya. Kalimat itu tidak terbuka bagi mereka yang tergesa-gesa, sebab ia hanya datang ketika jiwa berani berhenti. Dalam keheningan malam, ketika pikiran tidak lagi berlari, tiba-tiba ia muncul, seperti bintang yang menyala di langit paling gelap. Kehadirannya tidak pernah heboh, tidak pernah memaksa, tetapi sekali ia menyentuh, seluruh hati menjadi bergetar. Dan disitulah manusia mulai merasakan bahwa selama ini ia hidup dalam kebisingan yang menutupi panggilan suci yang selalu ada di dalam dirinya. Anehnya, meski kalimat ini bisa diucapkan dengan mudah, namun pemahamannya tidak bisa dibeli dengan logika. Banyak orang menyebutnya, tetapi hanya segelintir yang benar-benar merasakan rahasianya. Ia seperti pintu gaib yang hanya terbuka dari dalam. Bukan kita yang memaksanya, tetapi ia yang memilih untuk terbuka. Dan saat pintu itu terbuka, yang tersingkap bukanlah sesuatu yang asing, melainkan rumah sejati yang selama ini kita cari tanpa sadar. Di balik kalimat itu ada sebuah daya yang tidak bisa diukur. Ia tidak menundukkan manusia dengan ancaman, tetapi melembutkan jiwa dengan kasih yang tak terkatakan. Ia tidak menghancurkan ego dengan kekerasan, tetapi melarutkannya seperti lilin yang meleleh oleh cahaya. Semakin dalam seseorang menenggelamkan dirinya dalam kalimat itu, semakin ia merasa bebas, bukan karena dunia berubah, melainkan karena hatinya menemukan tempat untuk berdiam. Inilah yang membuat kalimat suci itu begitu misterius. Ia bukan sekadar kata, tetapi kunci menuju ruang batin yang paling rahasia. Ia tidak hanya mengajarkan kita bagaimana cara berdoa, tetapi bagaimana cara diam, bagaimana cara mendengar,
dan bagaimana cara kembali pada inti diri yang murni. Dan siapapun yang benar-benar menemukan kalimat ini akan merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan kepada siapapun. Sebuah kedamaian yang seakan dijaga oleh keheningan abadi. Bab 4. Jejak kalimat di dalam jiwa. Ada jejak halus yang ditinggalkan oleh kalimat suci itu di dalam jiwa manusia. Bukan jejak yang bisa dilihat oleh mata, melainkan getaran yang hanya bisa dirasakan dalam kesadaran terdalam. Saat seseorang mulai menyelam ke dalam kalimat itu, ia mendapati sesuatu yang asing namun akrab, seakan-akan ia sedang dipanggil kembali pada janji lama yang pernah terucap sebelum dirinya lahir ke dunia. Di sanalah rahasia ini semakin terasa nyata. Bahwa kalimat tersebut bukan sesuatu yang kita temukan baru-baru ini, melainkan sesuatu yang selalu ada, menunggu kita untuk kembali mengingat. Kalimat itu bagaikan benih yang ditanam di dasar hati sejak awal keberadaan manusia. Tetapi benih itu tertutup oleh lapisan-lapisan debu, ambisi, kesedihan, amarah, dan kesombongan. Setiap kali kita mendekat kepada keheningan, lapisan itu mulai retak, dan cahaya kecil dari benih itu muncul. Semakin kita jujur kepada diri sendiri, semakin terang cahaya itu. Dan pada akhirnya, kita sadar bahwa selama ini kita tidak pernah benar-benar jauh darinya, kita hanya tertutup oleh kebisingan dunia. Jejak kalimat itu juga memunculkan perubahan dalam cara kita memandang kehidupan. Segala sesuatu yang tadinya terasa berat, lambat laun tampak ringan. Masalah yang dulu tampak menakutkan, kini terlihat sebagai ujian yang sederhana. Bahkan luka hati yang dalam, perlahan larut dalam arus ketenangan. Seakan kalimat itu memiliki kekuatan untuk menyingkirkan kabut dari pandangan jiwa, hingga kita mampu melihat realitas dengan kejernihan yang tak pernah kita rasakan sebelumnya. Namun inilah paradoksnya, semakin kita mencoba menjelaskan kalimat ini dengan kata-kata, semakin ia sulit dipahami. Ia seperti air yang bening, yang justru menjadi keruh ketika digenggam terlalu erat. Karena itu, kalimat ini tidak dimaksudkan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihidupi. Ia bukan teori, melainkan pengalaman. Dan hanya mereka yang berani masuk ke dalam dirinya sendiri yang akan merasakan keajaibannya. Jejak kalimat itu tidak berhenti di hati, tetapi memancar ke wajah, ke sikap, bahkan ke langkah kehidupan seseorang. Orang yang bersentuhan dengan kalimat itu akan terlihat berbeda. Matanya memancarkan ketenangan, ucapannya penuh kelembutan, dan keberadaannya menghadirkan kedamaian bagi orang lain. Seakan-akan jiwa yang telah disentuh oleh kalimat itu menjadi cermin kecil dari samudera, ketenangan yang tak bertepi. Bab 5. Kalimat yang menembus tabir. Ada sebuah tabir halus yang selama ini memisahkan manusia dari hakikat dirinya. Tabir itu tidak terlihat, tetapi nyata, karena ia terbentuk dari lapisan pikiran, keinginan, dan rasa takut yang menumpuk sedikit demi sedikit sepanjang hidup. Dan kalimat suci itu hadir sebagai cahaya yang mampu menembus tabir tersebut. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan paksaan, melainkan dengan kelembutan yang membuat segala sesuatu perlahan runtuh, hingga yang tersisa hanyalah diri sejati yang murni. Saat seseorang benar-benar menyelami kalimat itu, ia merasa seolah sedang berdiri di ambang batas antara dua dunia. Dunia yang penuh kepalsuan dan dunia yang penuh kejujuran batin. Di satu sisi, ia masih terikat oleh gemerlap duniawi yang membius. Namun di sisi lain, ia sudah mulai merasakan panggilan dari keheningan yang lebih agung. Ketika kalimat itu bergaung di hatinya, ikatan duniawi perlahan melemah, dan ia mulai berani melangkah ke arah cahaya yang tersembunyi di balik tabir. Kalimat ini bukan sekadar doa yang dipanjatkan, melainkan jembatan antara yang terlihat dan yang tak terlihat. Ia membuat manusia sadar bahwa ada dimensi yang lebih luas daripada sekadar kehidupan sehari-hari. Dimensi itu tidak bisa dijangkau dengan logika, tetapi bisa dirasakan dengan kesadaran. Dan ketika kalimat itu benar-benar meresap, seseorang akan mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Setiap peristiwa menjadi pelajaran, setiap kejadian membawa pesan, dan setiap detik hidup adalah jalan menuju perjumpaan dengan sesuatu yang lebih tinggi. Namun kalimat ini juga menguji. Ia menyingkapkan hal-hal yang selama ini kita sembunyikan dari diri sendiri. Kelemahan, keserakahan, luka lama, bahkan kebohongan yang kita pelihara dalam hati.
Awalnya terasa menyakitkan, tetapi justru itulah pembersihan sejati. Sebab tabir tidak akan runtuh jika kegelapan dalam diri tidak dihadapkan pada cahaya. Dan siapa yang berani menatap kegelapan dirinya dengan kalimat ini, perlahan akan menemukan bahwa di balik semua itu ada ketenangan yang tak tergoyahkan. Dan pada akhirnya, saat tabir benar-benar terbuka, yang muncul bukanlah sesuatu yang asing, melainkan rasa pulang. Pulang kepada keheningan yang sejak awal menunggu kita. Pulang kepada diri sejati yang tidak pernah hilang. Pulang kepada samudera ketenangan yang sejak dulu selalu ada, tetapi tertutup oleh riuh rendah kehidupan. Kalimat suci itu bukan sekadar kata, melainkan kunci yang menuntun manusia untuk pulang ke rumah yang sesungguhnya, rumah hati yang dipenuhi cahaya abadi. Bab 6, saat jiwa menyatu dengan getaran. Ada momen ketika kalimat suci itu tidak lagi terasa seperti sesuatu yang kita ucapkan, melainkan sesuatu yang mengucapkan kita. Pada titik itu, manusia tidak lagi sekadar mengulang kata, tetapi ia sendiri menjadi bagian dari getaran yang dikandung kalimat tersebut. Batas antara pengucap dan yang diucapkan menghilang, hingga jiwa seakan menyatu dengan arus yang lebih besar. Rasanya seperti berada di tengah samudera. Kita tidak lagi berdiri di tepian, tetapi hanyut dalam kedalaman yang tenang, luas, dan tak terbatas. Ketika kalimat itu benar-benar hidup, ia mengubah cara kita bernapas. Napas yang tadinya terasa berat dan terburu-buru menjadi lembut, panjang, dan penuh kesadaran. Setiap tarikan napas seperti memasukkan cahaya, setiap hembusan seperti melepaskan beban yang selama ini menumpuk. Dalam diam, kita menyadari bahwa kalimat itu tidak sekadar suara, tetapi aliran kehidupan itu sendiri. Ia menjadi ritme yang menuntun jiwa untuk kembali ke keseimbangannya. Namun pengalaman ini tidak datang sekali lalu selesai. Ia datang bertahap, menguji kesabaran, menguji kesetiaan kita untuk tetap tinggal di jalannya. Kadang kita merasa dekat sekali, seolah hanya setipis tabir yang memisahkan. Lalu tiba-tiba kita merasa jauh, terlempar kembali ke kebisingan dunia. Tapi justru disitulah kalimat ini mengajarkan arti ketekunan. Ia mengajarkan bahwa samudra ketenangan tidak bisa diraih dengan ambisi, tetapi dengan kesediaan untuk terus hadir, terus mendengar, terus membuka hati. Kalimat itu juga mengajarkan bahwa ketenangan sejati bukan berarti dunia menjadi sunyi, melainkan hati menjadi hening meski dunia tetap gaduh. Ia mengubah cara kita menghadapi kenyataan. Masalah yang dulunya membuat kita terpuruk kini hanya terasa seperti ombak kecil di permukaan. Sementara jiwa tetap berdiam di kedalaman. Orang luar mungkin melihat kita sama saja, tetapi di dalam ada ruang luas yang tak lagi terganggu oleh apapun. Dan pada akhirnya, menyatu dengan kalimat ini membuat manusia menyadari bahwa dirinya bukan sekadar tubuh rapuh yang berjalan di bumi. Ia adalah bagian dari sebuah kesadaran yang lebih besar, sebuah rahasia yang mengalir tanpa henti, sebuah arus abadi yang tak bisa dihentikan oleh waktu. Kalimat itu bukan sekadar kunci menuju ketenangan, tetapi juga pengingat bahwa kita semua berasal dari samudera yang sama, dan suatu saat kita akan kembali menyatu dengannya. Bab 7, cahaya yang muncul dari dalam. Ada sebuah cahaya yang tidak berasal dari matahari, bulan, atau bintang. Cahaya ini tidak bisa dilihat oleh mata kepala, tetapi bisa dirasakan oleh mata hati, dan yang menyalakannya adalah kalimat suci itu. Saat ia hidup di dalam jiwa, tiba-tiba ada cahaya lembut yang muncul dari kedalaman diri. Cahaya ini tidak menyilaukan, tetapi menenangkan, tidak membakar, tetapi menghangatkan. Dan yang lebih aneh, cahaya itu tidak memancar keluar terlebih dahulu, melainkan menyinari ruang batin hingga kita mampu melihat siapa diri kita sebenarnya. Kalimat itu bekerja diam-diam, seperti benih yang tumbuh di dalam tanah. Kita tidak selalu sadar kapan ia mulai memancar, tetapi suatu hari kita mendapati bahwa hati yang dulu sempit kini terasa lapang, pikiran yang dulu kusut kini terasa jernih, dan kegelisahan yang dulu mencekik kini melebur seperti kabut di sapu fajar. Cahaya itu adalah bukti bahwa kalimat tersebut bukan sekadar rangkaian kata, melainkan energi hidup yang mampu mengubah arah perjalanan jiwa. Namun cahaya ini tidak datang untuk dipamerkan.
Ia bukan kemegahan yang membuat orang menunduk, melainkan ketenangan yang membuat orang merasa aman berada di dekat kita. Orang yang disentuh oleh cahaya kalimat ini tidak banyak bicara tentang kebesarannya, tetapi kehadirannya sendiri menjadi saksi. Wajahnya memancarkan keteduhan, ucapannya penuh kelembutan, langkahnya membawa kedamaian. Seakan-akan ia menjadi cermin kecil dari cahaya yang jauh lebih besar, yang bersumber dari sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Banyak yang salah sangka, mengira cahaya batin itu hanya milik para suci atau para bijak yang jauh di atas kita. Padahal ia ada di dalam setiap manusia, menunggu untuk disingkapkan. Bedanya hanya satu. Apakah kita berani membuka diri pada kalimat itu, atau kita memilih terus menutup hati dengan kebisingan dunia? Cahaya itu tidak pernah pergi, hanya tertutup. Dan kalimat ini hadir untuk membersihkan jendela jiwa, agar cahaya itu bisa kembali tampak. Pada akhirnya, siapa yang sungguh-sungguh menjaga kalimat ini dalam hatinya, ia akan menemukan bahwa hidupnya bukan lagi sekadar perjalanan di atas bumi, melainkan perjalanan pulang menuju cahaya. Ia berjalan di antara manusia, tetapi hatinya berlayar di samudera tenang yang tak terguncang. Dan di sanalah ia sadar, kalimat suci ini adalah jalan yang tidak membawa kita menjauh dari dunia, melainkan membawa kita lebih dekat kepada hakikat sejati kehidupan. Bab 8, Samudra Tanpa Gelombang. Kalimat suci itu bagaikan sebuah perahu kecil yang membawa jiwa melintasi lautan luas. Awalnya, laut itu tampak bergelombang, penuh badai dan menakutkan. Namun semakin dalam kalimat itu meresap, semakin tenang permukaannya, hingga kita menyadari bahwa sesungguhnya samudra itu tidak pernah bergelombang. Gelombang hanyalah ilusi yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri, sedangkan di kedalaman selalu ada ketenangan yang tak terusik. Kalimat ini menyingkapkan kedalaman itu, tempat di mana jiwa menemukan rumahnya yang paling hakiki. Mereka yang pernah masuk ke samudra tanpa gelombang itu tidak lagi sama. Cara pandang mereka berubah, langkah mereka menjadi lebih ringan, dan hati mereka lebih luas. Dunia luar tetap sama, penuh hiruk-pikuk, penuh konflik, penuh kesibukan. Tetapi di dalam dirinya ada sebuah keheningan yang tidak bisa diganggu oleh apapun. Itulah hadiah sejati dari kalimat ini. Bukan perubahan pada dunia di luar, melainkan pada dunia di dalam, yang jauh lebih penting dan menentukan. Namun perjalanan menuju samudra itu tidak selalu mudah. Banyak yang berhenti di tengah jalan, terjebak oleh keraguan, ketakutan, atau kesombongan. Ada pula yang tenggelam dalam gelombang pikiran sendiri, hingga lupa bahwa kalimat ini adalah perahu yang bisa menuntun mereka kembali. Hanya mereka yang sabar, tekun, dan tulus yang mampu menembus lapisan demi lapisan, hingga akhirnya mencapai kedalaman di mana semua kegelisahan lenyap. Di kedalaman itu, manusia menemukan sesuatu yang tidak pernah ia sangka. Ia menemukan bahwa dirinya bukan sekadar makhluk kecil yang terombang-ambing, melainkan bagian dari samudra itu sendiri. Kalimat suci ini mengajarkan bahwa kita tidak perlu lagi melawan ombak, sebab kita sendiri adalah lautan. Dan kesadaran itu menimbulkan rasa damai yang tak bisa dibandingkan dengan apapun. Damai yang tidak bergantung pada keadaan, tidak bergantung pada orang lain, tidak bergantung pada dunia. Mungkin inilah misteri terbesar dari kalimat itu. Ia tidak memberi kita sesuatu yang baru, tetapi mengingatkan kita pada apa yang sudah kita miliki sejak awal. Kita bukan sedang mencari ketenangan, kita hanya sedang kembali pada ketenangan yang sudah ada di dalam diri. Dan ketika kalimat ini benar-benar hidup dalam jiwa, barulah kita paham arti sesungguhnya dari samudra tanpa gelombang. Bab 9, Saat Segalanya Menjadi Diam. Ada sebuah titik di mana kalimat suci itu membawa manusia pada pengalaman yang sangat aneh. Dunia seolah tetap bergerak, tetapi di dalam dirinya segalanya menjadi diam. Burung tetap berkicau, lalu lintas tetap bising, orang-orang tetap berdebat tentang hal remeh-temeh. Namun jiwa seakan sudah tidak lagi terusik. Diam ini bukan mati rasa, melainkan hidup yang lebih hidup, karena kita menyaksikan segalanya tanpa terjebak di dalamnya. Diam yang lahir bukan dari ketidakpedulian, melainkan dari pengertian yang dalam. Pada fase ini, orang mulai menyadari betapa lucunya dunia. Kita berlari mengejar sesuatu yang akhirnya kita tinggalkan juga.
Kita marah demi hal-hal yang esoknya kita tertawakan. Kita bersaing mati-matian demi sebuah pujian yang pada akhirnya hanya bergema sebentar, lalu lenyap. Dan di tengah kelucuan itu, kalimat suci ini hadir bagai senyum halus yang berkata, "Bukankah semua ini hanya sandiwara singkat?" Sungguh siapa yang benar-benar mendengar bisikan ini akan mulai melihat betapa absurdnya segala kesibukan yang dulu dianggap serius. Diam itu ternyata adalah kebebasan. Bebas dari keterikatan pada pujian, bebas dari rasa takut akan cemoohan, bebas dari dorongan untuk membuktikan diri. Dan lucunya, ketika kita berhenti sibuk membuktikan diri, orang justru melihat keteduhan yang tidak bisa dibuat-buat. Hati yang diam menjadi magnet, bukan karena ingin menarik, tetapi karena diam itu sendiri menenangkan siapapun yang mendekat. Sungguh ironis, semakin kita berhenti mengejar, semakin kita mendapatkan. Namun jangan dikira diam ini membuat seseorang terasing dari kehidupan. Justru sebaliknya, orang yang tersentuh kalimat ini akan semakin hadir di dunia, semakin menyentuh sesama, semakin penuh kasih. Ia bukan diam yang dingin, melainkan diam yang hangat. Ia bukan diam yang menjauh, melainkan diam yang mendekat. Diam yang mengajarkan kita untuk tertawa pada diri sendiri, sambil tetap menatap orang lain dengan mata penuh cinta. Mungkin disinilah letak misteri terdalam. Kalimat suci itu tidak mengubah dunia, tetapi mengubah cara kita menari di dalamnya. Dunia tetap gaduh, tetapi langkah kita menjadi tenang. Dunia tetap penuh sandiwara, tetapi kita menonton dengan senyum yang tidak lagi terikat oleh naskahnya. Dan di sanalah diam menjadi jawaban dari semua kegelisahan. Bukan diam yang kosong, tetapi diam yang penuh makna. Bab 10, satu kalimat, 1000 pintu. Pada akhirnya semua jalan panjang ini mengarah pada satu kesadaran. Seluruh rahasia yang kita cari ternyata tersembunyi dalam satu kalimat yang sederhana. Ia tidak panjang, tidak rumit, tidak perlu dihias dengan kata-kata indah. Tetapi justru kesederhanaannya itulah yang membuatnya agung. Satu kalimat ini ibarat kunci kecil yang bisa membuka 1000 pintu. Pintu keheningan, pintu kedamaian, pintu cinta, bahkan pintu pengenalan terhadap zat yang tidak bisa digambarkan dengan bahasa. Siapa yang benar-benar membiarkan kalimat itu hidup di dalam dirinya, akan menemukan bahwa seluruh pencarian panjangnya hanyalah sebuah lingkaran yang kembali ke satu titik. Kita berlari jauh mencari kebahagiaan, kita tersesat dalam ribuan jalan, kita terperangkap dalam kebisingan yang melelahkan, dan pada akhirnya kita pulang kepada kalimat ini. Pulang kepada sesuatu yang sudah ada sejak awal. Pulang kepada rumah batin yang selama ini menunggu dengan sabar. Namun meski begitu, kalimat ini tidak pernah kehilangan misterinya. Semakin lama kita hidup dengannya, semakin kita menyadari bahwa ia tidak habis-habisnya. Seperti samudra, semakin kita menyelam, semakin luas kedalaman yang menanti. Semakin kita merasa paham, semakin banyak rahasia baru yang terbuka. Dan justru disitulah letak keajaibannya. Ia selalu baru, selalu segar, selalu memberi sesuatu yang tak pernah selesai. Bagi mereka yang belum menyentuhnya, kalimat ini mungkin terdengar biasa. Tetapi bagi hati yang terbuka, ia adalah permata yang tak ternilai. Bukan hanya karena ia membawa ketenangan, melainkan karena ia membangunkan kita dari tidur panjang. Ia membuat kita sadar bahwa hidup ini bukan sekadar tentang bertahan, mengejar, atau mengumpulkan, melainkan tentang kembali. Kembali kepada asal, kembali kepada cahaya, kembali kepada Yang Maha Suci. Dan disinilah seluruh perjalanan berakhir, sekaligus dimulai. Karena satu kalimat suci itu bukan sekadar kata, melainkan pintu tanpa batas. Siapapun yang berani mengetuknya akan masuk ke samudera ketenangan yang tak bertepi. Dan sekali masuk, ia tidak akan pernah sama lagi. Sebab ia telah menyaksikan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Sesuatu yang sederhana tetapi menggetarkan. Satu kalimat yang membuka 1000 pintu menuju samudera ketenangan abadi. Saudaraku yang tercinta, setiap perjalanan batin selalu berakhir dengan sebuah kesadaran. Ketenangan sejati hanya bisa lahir dari hati yang dekat dengannya. Satu kalimat suci yang kita renungi hari ini hanyalah pintu, dan engkaulah yang akan melangkah masuk ke dalam samudera ketenangan itu.
Sebelum kita berpisah, mari saya panjatkan doa singkat untukmu. Ya Allah, berikanlah ketenangan di hati setiap yang mendengar ini. Lapangkan rezekinya, berkahilah langkahnya, dan jadikan hidupnya penuh cahayamu. Jangan lupa tinggalkan like sebagai bentuk dukungan, tuliskan komentar tentang apa yang kau rasakan, dan bagikan video ini agar semakin banyak hati yang tersentuh. Sampai jumpa di perjalanan spiritual berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.